Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sungguh kebahagiaan yang tak terkira kita masih berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah dan pengampunan. Di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Berjumpa kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, khususnya pecinta indahnya Ramadan, di saat-saat sekarang kita ini sedang menunggu waktu-waktu yang indah, masa-masa yang indah, menunggu kumandang azan maghrib. Kita manfaatkan waktu yang begitu sangat berharga ini dengan sama kita berada di depan televisi kita di majelis ilmu di acara Indahnya Ramadan. Nah, pemirsa, seperti biasa pada pertemuan Indahnya Ramadan pada hari-hari yang lalu, kita sudah membahas tema ataupun topik yang cukup menarik. Dan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita akan membahas satu tema yang tak kalah menarik, yaitu esensi maqasid syariah puasa Ramadan. Nah, untuk membahas, mengupas tuntas tema ataupun topik yang sangat menarik ini, sudah hadir bersama kita di studio Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, yang juga sekaligus sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Kita akan sapa langsung bila adalah Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Sukri Albani Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kita terakhir jumpa di rumah sahabat kita dalam satu acara, dan hari ini kita berjumpa kembali di bulan yang mulia. Alhamdulillah. Ini luar biasa, kami baca di beberapa media prestasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ini tak henti-hentinya mendapatkan prestasi yang luar biasa. Bisa sedikit sekilas tentang Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang termasuk termuda di UIN Sumatera Utara nih, Prof? Ya, Alhamdulillah. Saya dipercaya Bu Rektor sebagai dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baru 11 tahun fakultas ini, ada 9 prodi, dan dari 9 prodi ini sudah ada 5 yang terakreditasi unggul, satu lagi insya Allah. Jadi kita memang berupaya memberikan mutu yang baik untuk masyarakat, terutama untuk agama, bangsa, dan negara. Ya, ini tidak terlepas dari tangan dingin Prof yang luar biasa. Kita doakan kerjasama semua. Ya, FEB ini semakin banyak meraih prestasi di masa akan datang. Amin. Baik pemirsa, untuk mengambil keberkahan dari acara Indahnya Ramadan di sore hari yang berbahagia ini, kita akan sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Nanda Qori Muhammad Nazib Lubis, juara kedua STQ tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Baik, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Nah, kita baru saja mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ananda Qori Muhammad Nazib Lubis. Kita iringi dengan doa. Kiranya Ananda Muhammad Nazib Lubis insyaallah lebih berprestasi lagi di musabaqah yang akan datang. Baik, kita kembali di topik ataupun tema kita hari ini buat pemirsa yang sedang berkumpul dengan keluarga menantikan masa-masa indah berbuka. Kita jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk kita menimba dan memetik ilmu dari rumah maupun dimanapun Anda berada di acara Indahnya Ramadan hari ini bersama narasumber kita Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Nah, Prof, kalau kita lihat ini ya, ini bulan Ramadan ini biasanya terus kita banyak mengupas tentang puasa. Ini
esensi maqasid syariah ini dari topik ataupun temanya dari kata-katanya sangat menarik sekali ya. Maqasid ini ada tentunya ibarat kompetisi dan perjalanan, Prof ya. Kita mulai dengan satu niat, kemudian kita isi dengan kegiatan dan tentunya pasti ada tujuan yang akan kita capai. Nah, seperti apa nih Prof tentang esensi maqasid syariah ini dikaitkan dengan puasa Ramadan? Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI Sumatera Utara, Ustadz kita pembawa acara dan seluruh hadirin yang menyaksikan tayangan ini. Yang pertama begini ya, tadi ayat sudah dibaca oleh adik kita, Kori, bahwa Allah memerintahkan puasa dengan perintah yang sempurna. Jadi kalau Allah sebut kutiba alaikumusiyam itu maknanya kan kalau dalam terminologi hukum ada hukum tertulis, ada hukum yang tidak tertulis. Written law atau unwritten law. Jadi Allah sebut dalam ayat itu kutiba. Kutiba itu kan maknanya dituliskan sebenarnya. Jadi kalau hukum yang dituliskan berarti syarat formalnya sempurna, wujud formalnya sempurna, dan kalau kita ingin keluar dari puasa itu pasti juga dengan alasan yang sempurna. Makanya nggak boleh orang membatalkan puasanya alasannya sakit, tapi begitu ditanya apa sakitnya bad mood, nggak boleh. Kenapa? Bad mood itu bukan penyakit yang terdeteksi, kira-kira gitu. Meskipun disebut faiddatun min ayyamin ukhar. Jadi kalau seandainya sakit atau musafir bisa diganti pada hari yang lain. Tapi sakit itu adalah sakit yang punya aspek futurolog, sesuatu yang berpotensi mengganggu dirinya, mengganggu jiwanya dan seterusnya. Nah, apalagi yang paling menarik kalau bicara tentang esensi maqasid. Maqasid syariah ini kan terminologi yang dibawa oleh Imam Syatibi, Abu Zahroh, dan ada beberapa lagi ulama-ulama kita ya. Maqasid syariah ini kan konteksnya adalah mencari tujuan kenapa hukum itu diberlakukan. Tujuan ini berarti pertemuan antara niat dengan hasil. Nah, kalau niat puasa itu aspek tauhidnya adalah karena perintah Allah sesuai dengan Al-Baqarah yang dibaca tadi, maka itu kan bicara vertikal. Karena diperintah Allah, suka ndak suka harus dikerjain kan gitu. Sami'na wa ata'na. Nah, sekarang aspek horizontalnya apa? Dalam niat. Maka kita selalu menyebut kalau orang puasa ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala. Maka aspek horizontalnya harus ketemu. Pertama, karena memang kita ini orang makhluk yang sangat konsumtif. Tidak bisa dilepas dari sesuatu yang dimakan, diminum, dihajatkan. Sampai-sampai Allah kan menyebutkan dalam ayat lain itu kan begini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samar wa basyiris sabirin. Jadi ujian yang diberi Allah kepada manusia itu salah satunya adalah rasa lapar. Ju' itu rasa lapar. Nah, karena kekhawatiran manusia terhadap lapar inilah maka puasa ini menjadi kekuatan besar atau nilai besar untuk ditunjukkan kepada manusia. Sebenarnya kalian bisa hidup tanpa makan dan minum loh. Kira-kira gitu. Makanya kan unik ya. Sebenarnya bagusnya puasa itu kan malam. Itu enaknya gitu. Maghrib sahur, subuh buka. Itu saya yakin gak ada yang batal puasanya. Tapi puasa itu justru dari subuh, bukanya maghrib. Bayangkan di situ orang belajar, di situ orang kerja, kena marah, kerepotan, semua lengkap di situ. Tapi kenapa justru di situ Allah suruh kita tidak makan dan tidak minum? Padahal orang yang bekerja dan melakukan aktivitas butuh butuh asupan. Karena Allah ingin bilang bahkan dengan tidak ada makan dan tidak minum Anda bisa hidup loh, steril hidup Anda. Nah, lalu kenapa kok pekerjaan Anda setiap hari orientasinya hanya untuk makan? Kira-kira gitu. Kan ada orang bilang, mau kemana bang? Mau kerja cari sesuap nasi. Kan capek kali 12 jam kerja cuma sesuap nasi yang dicari. Kira-kira kan gitu. Ada orang yang nggak bisa kerja kalau nggak makan. Ada orang bekerja hanya untuk makan. Ya, filosofi-filosofi inilah yang mendasari kalau bicara tentang maqasid itu. Sehingga akhirnya manusia, jadi kalau orang yang sudah paham esensi dari puasa dalam terminologi Ramadan, tidak makan dan tidak minum, harusnya dia nggak rakus. Harusnya dia nggak pelit. Harusnya dia nggak mengambil hak orang lain. Kenapa?
Karena Allah sudah mengajarkan dia selama 30 hari. Tidak makan dan tidak minum aja saya steril hidupnya. Aman kok gitu. Kenapa harus ngambil hak orang lain? Kira-kira gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih, Prof. Ya. Nah, pemirsa, kita baru mendengarkannya pengantar dari narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution. Bagaimana tentang tujuan tadi didahului dengan niat, kemudian diisi dengan ibadah. Nah, sangat menarik sekali ya. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan televisi Anda. Kita akan ikuti pesan-pesan berikut. Baik, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Nah, pemirsa, khususnya Anda para pecinta indahnya Ramadan, kita sudah tadi mendengarkan paparan pendangan pertama dari narasumber kita hari ini, bagaimana luar biasanya Ramadan ini begitu ditunggu-tunggu oleh umat Islam khususnya. Dan ini juga kalau kita kaitkan dengan puasa tadi, penjelasan Prof, ada satu hikmah mungkin ya yang dihasilkan oleh puasa kita nih, termasuk kita bagaimana kita bisa menahan lapar, ya kemudian lapar ini juga bisa membuat kaji diri kita, ya kita juga bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan puasa ini juga, Prof, ya saudara-saudara kita ya di luar umat Muslim juga ada juga yang merasakan ya, ada juga yang diamalkan oleh mereka, bagaimana juga ingin merasakan ini. Nah, ini luar biasa bagaimana kita kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam dengan umat lain, saudara kita yang lain, termasuk hikmahnya ini yang bisa kita pertahankan mulai dari Ramadan ini sampai Ramadan berikutnya. Gimana, Prof? Iya, kalau kita lanjut seperti yang saya awali tadi, maka nanti orang-orang yang sudah berhasil mendudukkan niat, tadi kan niat kan, karena saya katakan maqasid itu adalah hubungan niat dan tujuan. Jadi kalau dalam filsafat namanya ontologik dan aksiologik, bertemu dia. Maka tujuannya jelas. Kalau seandainya sudah berani hidup meski tidak makan dan tidak minum, maka fitrahnya orang yang tidak makan dan tidak minum kan lapar, haus. Tapi tidak boleh kelaparan dan tidak boleh kehausan. Karena kelaparan dan kehausan itu mindset. Banyak juga orang yang kenyang tapi kelihatan kelaparan. Walaupun lapar, walaupun haus, tapi kegiatan tak berlangsung. Iya, maka nanti inilah yang membangun akses yang disebut oleh Ustadz tadi, bahwa nanti sensitivitas kita berbagi itu muncul. Kenapa? Karena kita lapar, bukan karena kita kelaparan. Jadi kalau orang kelaparan itu biasanya dia akan cenderung mengumpulkan untuk dirinya karena dia khawatir kelaparan ini akan merusak hidupnya di masa depan. Nah, ini dia. Jadi kalau bicara filantropi dalam konteks Ramadan, kalau dalam konteks berpuasa, orang berpuasa itu harusnya pandai berbagi dan gembira berbagi. Kenapa? Karena bagi dirinya, wah berarti saya nggak banyak juga bisa hidup kok, ngapain harus banyak gitu. Terus carilah orang yang jangankan nggak banyak, ada aja dia nggak ada gitu. Ada aja dia nggak ada. Maka dia akan berbagi, maka sensitivitasnya hidup. Nah, inilah sebenarnya yang mau dicari dari Ramadan ini kalau bicara dalam konteks maqasid pada hubungan muamalah atau amilus solihah. Jadi ini bukan tentang kemampuan seseorang mengendalikan dirinya, dia tidak makan dan tidak minum. Kita kan harus bisa paham ya, tidak makan dan tidak minum dalam konteks puasa itu sangat awam ya. Saya mau kasih tahu bahkan agama yang lain juga mereka berpuasa kan. Kalau konteksnya tidak makan dan tidak minum. Makanya sampai Rasul kan kasih sindir kita itu. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Karena orientasinya harus duduk. Kalau versinya ustadz-ustadz yang sering disebut. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada khawasul khawas. Saya tidak akan mengikuti itu dengan rigid. Tapi saya mau katakan begini. Kalau sudah selesai puasa di awam, dalam terminologi tidak makan dan tidak minum, maka saatnya kita membenahi sesuatu yang imateri dalam diri kita untuk membangun akses sosialnya. Jadi kalau hari ini saya potensi makannya 20-40 ribu, maka harusnya ke depan setelah saya tidak makan karena saya puasa, 20-40 ribu itu saya beri ke orang lain, orang yang bahkan ketika waktu makan dia nggak bisa makan gitu.
Sensitivitas itulah yang mau kita hidupkan sebenarnya. Jadi artinya tetap bermanfaat ya. Oh, Walaupun kita punya ada kemampuan untuk kita katakanlah kita akan mengkonsumsi, katakanlah kita makannya 3 kali, kita ada biasakan makan 2 kali, ya sisa ataupun kelebihan itu bisa kita manfaatkan untuk orang lain. Berbagi. Itu kalau itu berbagi, Prof. Ini kan kalau kita dengan masalah jasmani, Prof. Nah, keruhaninya nih, Prof. Keruhaninya kan tentunya kalau kita yang sudah berpuasa di bulan Ramadan, tidak hanya kita menjaga tidak makan, tidak minum, tentu dari seluruh anggota tubuh ini kan harus tetap terjaga. Iya, kalau dari sisi rohaninya malah lebih tegas lagi ya. Ya, satu hal yang kita harus paham ya, kalaupun disebut bahwa iblis sedang dibelenggu di bulan Ramadan ya, berarti kan bukan berarti godaan nggak ada. Malah tak banyak ya. Iya, godaan itu kalau istilah saya sih setan yang wujud di dalam diri kita. Jadi setan itu kan akan memberi virus di dalam diri kita melalui indrawi kita ini untuk mengakses kejahatan-kejahatan itu. Itu kalau kita coba lihat di Al-Baqarah 268 ya. Allah kan sebutnya begini, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Jadi Allah mendefinisikan tupoksinya setan di situ. Allah mencoba menjelaskan. Kata Allah, setan itu menakut-nakuti manusia agar manusia itu bisa jadi fakir kalau dia berbuat baik. Jadi orang miskin gitu. Jadi kata setan, kok nggak usah sedekah kok, nanti habis gimana lagi gitu. Kira-kira itu. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan dia akan mengajak orang untuk terus berbuat jahat, berbuat keji. Jadi setan dalam konteks diri kita ini itu variabelnya bisa 3. Ini nanti kita hubungkan dengan ruhani tadi ya. Satu, setan akan berupaya membuat kita jadi orang jahat dalam konteks dosa besar. Yang kedua, setan akan kalau dia tidak pandai, dia akan mengajak kita berbuat jahat yang kecil, dosa kecil. Kalau dia juga tidak pandai mengajak kita berbuat dosa yang kecil, maka dia akan memprovokasi kita untuk kita berhenti berbuat baik. Capek berbuat baik, jenuh berbuat baik. Nah, ini yang masalah nih nomor 3 ini. Nah, jadi orang-orang berpuasa, ujian kebatinannya adalah kemampuan inklusif ya, merasa bahwa kalau sudah banyak amal pada bulan ini, dia tetap merasa, oh enggak ada amal saya. Nah, kalau berasa banyak amal nanti akan punya potensi capek. Sama kayak sedekah. Ditanya anaknya, ayah hari ini sedekah enggak? Enggak usah lah nak, kenapa? Semalam kan udah. Nah itu, kenapa? Karena terkontaminasi dengan kuantitas ya. Sehingga dia merasa bahwa enggak perlu tiap hari. Padahal kalau harus bisa tiap hari, kenapa enggak? Kenapa? Karena kita juga butuh asupan amal setiap hari. Nah, maka apa aspek batiniahnya orang yang berpuasa mampu merasakan bahwa dirinya ini satu, secara vertikal sedang diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena orang berpuasa nggak butuh pengakuan manusia. Saya kalau misalnya Ustadz nggak ngakui saya puasa atau kameramen nggak ngakui saya puasa, saya nggak penting kali itu. Orang saya nggak rugi. Tapi kalau Allah nggak akui puasa saya rugi. Sehingga akhirnya ini nanti menjadi kekuatan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Prof, ini kan kalau bicara dengan puasa ya. Puasa ini kan di luar Ramadan kan juga kita ada disunahkan, kemudian banyak saudara kita baik puasa di bulan-bulan tertentu seperti Ayyamul Bid ya, pertengahan bulan, kemudian puasa hari Senin dan Kamis yang sudah dibiasakan oleh saudara kita. Nah, ini kan kalau kita kaitkan dengan Ramadan, ini Ramadan kan bulan seperti madrasah ya buat kita umat Islam. Mungkin kita yang sudah berusia 30-40 tahun sudah berulang kali kita merasakan ini. Nah, ini terkadang Prof, apa yang sudah kita lakukan ini tidak konstan Prof ya, sepanjang waktu. Kita hanya di bulan Ramadan aja kita yang bisa maksimal gitu ya. Apakah ada cara-cara atau bagaimana kita supaya bisa kita tetap konstan mempertahankan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan sampai 11 bulan berikutnya? Iya, sebenarnya kan kalau mau disebut Ramadan sebagai madrasah atau pesantren, maka dia di sini dilakukan pelatihan. Ya. Kalau istilah saya, kalau baterainya sudah lowbat maka di-charger. Jadi kalau di-charger dalam konteks satu, kefahaman syariahnya. Bahwa kalau dilarang makan, jangan makan, tuh kira-kira gitu. Kalau dilarang minum, jangan minum. Ini yang paling menarik dari Ramadan ini adalah bahkan hal-hal yang halal pun nggak boleh.
ya melakukan hubungan suami istri yang halal juga kan nggak boleh di waktu berpuasa. Berarti kan saklek betul ini aturan kan gitu kan. Nah jadi itu satu. Yang kedua adalah kemampuan membenahi akses batiniahnya. Membenahi akses batiniah itu gimana kira-kira korelasinya? Orang-orang yang berpuasa, tadi sudah saya katakan, dia akan pandai bertahan ya untuk tidak rakus, tidak tomak ya. Sehingga ini nanti akan berkontribusi untuk hidup setelah Ramadan itu. Jadi bahkan kan para ulama kita mensarankan kalau sedang tinggi syahwat, maka berpuasalah. Jadi puasa ini memang adalah resep yang cukup ampuh untuk menghindarkan manusia dari dosa-dosa yang besar tuh saya kira. Ini nanti menjadi bagian dari komitmen. Maka bagaimana supaya bisa bertahan setelah Ramadan untuk tetap melakukan amal dan termasuk puasa ya, saya ajak kita untuk tidak melihat Ramadan sebagai bulan yang simbolik. Jadi kira-kira kan gini, aku mau tobat nih, ini Ramadan nih, nanti habis Ramadan kita mainkan lagi ya. Tidak musiman ya. Tidak musiman. Jadi harus benar-benar dijadikan sebagai madrasah atau pesantren setelah dia keluar dari Ramadan ini, maka dia punya ketahanan kehidupan dan keimanan yang baru. Kira-kira gitu. Kan tidak mudah ya Prof ya, artinya kita bisa memulai dengan niat yang kuat, kemudian mempertahankan apa yang sudah kita buat untuk mencapai satu tujuan yang benar-benar ingin kita capai, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kan tentunya ujung-ujung dari yang diharapkan itu kan la'allakum tattaqun ya. Nah, untuk menggapai hal tersebut Prof, hal-hal apa aja misalnya yang harus dilakukan oleh seorang muslim ya, atau seorang yang beriman agar betul-betul maksimal yang bisa dicapai Prof? Iya, yang pertama semua amal yang diajarkan selama bulan Ramadan yang disunnahkan juga kita lakukan itu satu ya. Apalagi amal yang leg spesialis yang hanya ada di bulan Ramadan. Misalnya tarawih ya. Tarawih itu kan hanya di bulan Ramadan, nggak ada di bulan lain misalnya, maka diupayakan itu kita laksanakan dengan sempurna meskipun waktunya bisa saja elastis kan. Yang kedua, disebut di bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan, bahkan orang berniat saja sudah dianggap sebagai amal, apalagi beramal. Maka jangan miskin niat, kira-kira gitu. Nah yang ketiga adalah memperbaiki sikap dan attitude. Jadi kalau hablum minan nasnya itu, saya enggak tahu tuh, orang dulu kan sukanya begini. Kalau bulan Ramadan bagi berbuka, bagi berbuka gitu ya. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan tuh menurut saya. Nah, itu tetap harus dibiasakan ketika kita sudah berada di luar Ramadan. Iya benar. Jadi sensitivitas inilah yang mau dijaga agar Ramadan ini benar-benar terasa berkualitas. Masya Allah, luar biasa ya. Artinya kebiasaan ini harus tetap dibiasakan, tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan, dan ini juga berimbas tidak hanya kepada kita sesama misalnya keluarga, kemudian sama kita kaum muslimin, juga berimbas kepada saudara kita yang lain. Nah, luar biasa. Nah, pemirsa, luar biasa kita begitu sudah mendapatkan pelajaran, pandangan yang luar biasa dari Prof, bagaimana cara-cara kita bisa memulai kemudian mempertahankan nilai-nilai ibadah puasa kita, cara-cara kita bagaimana untuk mencapai nilai-nilai yang kita harapkan, yaitu tentunya sebagai hamba-hamba yang bertakwa ataupun la'allakum tattaqun. Kita masih banyak lagi yang akan kita bahas hari. Nah Prof, kalau kita lihat ini Prof, dari esensi Maqasid Syariah ini kan pasti tujuan dari ini sangat istimewa nih Prof ya. Nah, banyak cara yang dilakukan oleh umat Islam ya. Selain tadi Prof sudah menjelaskan, di antaranya kita ada istimewanya ya dibanding dengan bulan-bulan yang lain, misalnya tentang sedekah, tentang berbagi tadi dengan saudara, keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Nah, pastinya ada hal-hal yang memang di balik ini ada yang spesial barangkali untuk saudara-saudara ataupun kita yang mungkin yang sudah lebih pengetahuannya dibanding dengan yang lain-lainnya. Namun sebelum Prof jawab, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di indahnya Ramadan. Nah, bersama narasumber kita yang luar biasa, Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Islam UIN Sumatera Utara, dan juga sekaligus Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution. Tema ataupun topik kita di sore yang berbahagia ini yaitu esensi Maqasid Syariah
puasa Ramadan. Ya, kita langsung kembali kepada narasumber kita. Silakan Prof, tentang tadi masih ada perilaku-perilaku ya yang tidak sesuai dengan tujuan dari target ataupun apa yang ingin kita gapai di ujung-ujung Ramadan ya. Iya, itulah dia yang menjadi PR-nya. Kan tadi kita jelaskan setan ini kalaupun iblisnya dibelenggu, tapi setan yang ada dalam tubuh kita ini kan terus mengakselerasi ya. Memprovokasi lah istilah saya ya. Jadi dia mengajak orang berbuat jahat, mengajak orang tidak berbuat baik. Jadi hati-hati, ini menjadi PR. Misalnya gini, lagi puasa, capek, ngantuk, lemas, padahal kepengen baca Quran misalnya gitu kan. Terus diprovokasi oleh setan, misalnya, udah tidur aja lah, nanti sore kan bisa, nanti malam bisa. Jadi provokasi-provokasi yang kecil itu ternyata mempengaruhi kita untuk bisa melihat Ramadan ini menjadi spesial. Jadi kalau di awal kita menyebut Ramadan ini spesial dalam konteks yang luar biasa, ternyata di tengah jalan kita terlihatan letih gitu, capek gitu. Kenapa? Satu, nggak seimbang antara keinginan kita dengan ketahanan iman kita. Makanya orang-orang yang masuk di dalam bulan Ramadan itu kan kalau disebut ya, man koma atau man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Benar-benar harus kalau masuk Ramadan ini tingkat kualitas yang dipertahankan itu adalah keimanan. Merasa diawasi oleh Allah, merasa dihitung oleh Allah amalnya, merasa bahwa kemanapun dia bekerja, berjalan, Allah tidak akan pernah kehilangan jejak terhadap perjalanan kita. Jadi tidak ada yang sia-sia. Nah, ketidaksia-siaan ini kadang-kadang membuat kita capek. Kenapa? Karena hasilnya nggak nampak. Enaknya kan gini, kalau awak kerja, siap kerja dikasih 100.000, jelas dia. Awak sholat, awak ngaji, nggak jelas dia apa dia. Itulah yang membuat manusia sering bosan. Apalagi setan itu memprovokasi, saya katakan. Ya, kayak kau nih capek bolak-balik ngaji, sholat, nggak berhenti-berhenti. Entahnya masuk surga entah nggak tahu juga katanya. Itu tetangga kau itu ku tengok biasa-biasa aja hidupnya, nanti udah mau meninggal tobat dia masuk surga juga. Jadi frame-frame yang seperti ini membuat kita gagal menjadi orang yang istiqomah. Nah, inilah masalahnya. Sehingga akhirnya komitmen kita tidak maksimal gitu. Nah, makanya bagaimana caranya? Saran saya satu, kalau di dalam kajian-kajian tasawuf ya misalnya disebut kita ini riyadoh. Riyadoh itu melakukan pelatihan diri dalam konteks mengenali apa sebenarnya potensi jelek kita. Orang berpuasa juga harus mengenali apa potensi jeleknya. Jadi ini kalau konteksnya awam ya, ada seorang anak atau seorang remaja yang dia kalau ketemu sama kawannya si A, dia ini punya potensi akan tempus. Tahu tempus ya, buka puasa tengah hari gitu ya. Karena kawannya ini suka ngajak dia berbuka puasa sebelum waktunya. Maka bagi dirinya, riyadohnya dia adalah menghindari kawannya yang seperti itu. Ada usaha ya? Ada usaha. Jadi ada kesungguhan, ada jalan untuk dilakukan agar dia tidak terjebak kepada dosa itu. Nah, ini yang dilakukan oleh orang puasa. Jadi kalau dia khawatir pergi ke satu tempat akan melalaikan dirinya, jangan pergi ke tempat itu. Kalau dia khawatir melakukan sesuatu akan membuat amalnya jelek, jangan lakukan itu. Nah, ini yang sering nggak dilakukan oleh kita. Kita ini fokus melakukan amal ritual, tapi kita membiarkan diri kita terkontaminasi. Jadi akhirnya ya itu amal dilakukan iya, dosa dilakukan iya juga gitu. Jadi muflis dia. Muflis itu bangkrut ya gitu ya. Orang yang sama fokusnya mengumpulkan amal dia fokus, mengumpulkan dosa dia juga fokus. Kenapa? Karena kita nggak punya mujahadah untuk membentengi dan membangun tameng agar kita tidak terjebak kepada dosa. Jadi misalnya gini ya. Saya kalau seandainya di rumah bisa, ini konteksnya ritual ya, baca Quran sampai 5 halaman. Kalau saya keluar rumah, maka saya nggak akan baca Quran. Tapi hajat saya mau baca Quran. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, ini yang penting. Ya, memanage seperti inilah yang jarang kita lakukan sehingga kita hilang kendali. Gitu. Nah, ini sangat menarik sekali Prof tentang riyadoh tadi ini kan. Ini ada usaha kita. Nah, di tengah-tengah situasi sekarang ini Prof ya, bagaimana kesulitan kita ya, kemudian bagaimana juga kita dengan teknologi yang luar biasa, pengaruh-pengaruh dari baik media sosial, kemudian tadi tentang kita bergaul, berteman. Nah, ini kan sangat luar biasa nih.
Jadi Prof tadi sudah sedikit ada tentang bagaimana menghindarkan, kita ajakan rekan-rekan, kawan-kawan. Ini ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan misalnya Prof itu. Ya. Contoh misalnya ada kawan yang begitu sangat membutuhkan kita gitu. Ya. Sangat membutuhkan kita. Kita juga membutuhkan gitu. Ya. Nah, di sini kan ada satu apa namanya yang kontra ya. Di saat tertentu dia mungkin kita, tapi kita ingin mempertahankan apa yang sudah kita laksanakan. Itu seperti gimana tuh Prof? Iya, baik. Kalau bertemu kita dua hal yang kontradiktif. Satu, melakukan maslahat, tapi di satu sisi yang sama kita harus menghindarkan sesuatu yang jelek, yang mafsadat. Maka kita harus prioritaskan menghindarkan yang mafsadat. Itu kan kaidahnya begitu. Kalau ketemu satu yang manfaat, di waktu yang sama kita juga harus menghindarkan yang mafsadat, yang jelek, maka kita prioritaskan menghindarkan yang jelek. Kenapa? Karena dengan terhindar dari yang jelek, maka kehidupan kita ke depan akan berpotensi bisa melakukan maslahat. Jadi yang saya katakan kan begini, memang perjalanan hidup kita ini kan nggak bisa terbaca dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus punya variasi. Saya kalau dalam konteks pergaulan misalnya, kita keluar sedikit dari puasa ya. Saya pernah ditanya begini, Ustadz, bolehkah saya, karena saya kerja kantor sampai malam, lalu saya antar kawan saya kantor yang bukan mahram ke rumahnya, karena khawatir dia dibegal, gitu kan? Saya bilang nggak boleh. Jadi siapa yang antar dia Ustadz? Tukang gojek lah saya bilang. Nanti dia takut Ustadz, iringi dari belakang. Sayang duitnya Ustadz, berarti Anda nggak serius menolongnya. Kalau menolong jangan sayang duit. Nah maksud saya harus pandai merumuskan kebenaran tanpa melahirkan fitnah-fitnah. Nah sampai begitulah puasa ini. Jadi puasa ini yang paling energik sebenarnya adalah kemampuan menetralisir debu-debunya. Debu-debunya itu apa? Hal-hal yang kecil yang tidak dikesankan sebagai dosa, tapi dia sudah menjadi dosa. Ghibah, sangka jelek, ya kan? Fitnah, marah, yang gitu-gitu. Ini kan komitmen batin sebenarnya nih. Kalau komitmen batinnya kuat, sebenarnya hal-hal yang saya sebut ini tidak akan terjadi. Sama ketika kita mau berbagi. Kadang-kadang kita mau sedekah, kita baca dulu orangnya. Siapa ini? Kalau aku kasih dia apa untungnya sama aku? Gitu-gitu. Jadi akhirnya nggak energik sedekah kita. Kenapa? Kita sudah melakukan intervensi dalam kebaikan yang harusnya kita sudah lakukan. Gitu. Terkadang Prof kalau lihat dari peristiwa-peristiwa ataupun kejadian semacam ini, saya kan terpikir melihat puasanya anak-anak ya. Puasa anak-anak itu malah lebih mereka lebih concern, kemudian mereka lebih kuat ya, mereka jauh dari godaan dan hal-hal yang itu kalau kita lihat dari pandangan Islam gimana Prof? Iya, jadi kalau baca bukunya Nurholis Majid tuh ya tentang puasa, saya lupa judul konkretnya. Dia katakan begini, beliau katakan ya sebenarnya yang lebih serius puasa itu anak-anak. Orang dewasa itu nggak serius berpuasa. Anak-anak itu mandi batal puasa, ngeces batal puasa, nangis batal puasa. Mereka buat aturan-aturan baru yang sebenarnya membuat ribet sendiri puasa mereka gitu kan. Tapi suasana positifnya adalah anak-anak itu tidak mau puasanya batal gitu, kira-kira gitu. Nah orang dewasa remeh kalau puasanya batal. Itu menjadi kontradiktif. Walaupun anak-anak itu biasanya diiming-iming dengan hadiah ya. Ya kadang-kadang dia suka dengan hadiahnya kan gitu. Dia nggak mau batal puasanya. Tapi setidaknya ada konsentrasi yang terbangun karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia tuju. Nah inilah menjadi perbedaannya kalau bicara adabnya ya. Kalau orang tidak puasa sebab uzurnya, misalnya perempuan sedang lagi halangan gitu ya. Kan memang tidak boleh makan di depan ramai orang. Ya, kadang-kadang dia makan di depan anaknya yang anaknya masih kecil, yang udah capek nahan haus itu kan. Tengoknya mama kok nggak puasa? Ah nggak urusanmu itu, nanti kok dewasa baru tahu itu. Kan. Jadi kan jawabannya juga nggak benar gitu. Nah, yang gini-gini inilah hadapan-hadapan kita. Maka dinamika Ramadan dengan segala konsentrasi yang melatar belakanginya, kalau saya hubungkan nanti dengan makosid atau esensi makosid itu, kita harus benar-benar wujudkan Ramadan ini dalam diri kita sebenarnya sebagai apa gitu. Sebagai kalau tadi disebut Ustadz sebagai madrasah, pesantren, atau sebagai seremoni, atau sebagai ritual. Ternyata definisi-definisi yang kita bangun inilah yang membentuk model puasa kita bagaimana. Ya, terkadang kita lupa Prof, ini seakan-akan Ramadan ini hanya sebagai apa namanya rutinitas ya, rutinitas yang
tidak pernah berbekas ya di hati sanubari kita. Ini seakan-akan ketika Ramadan berlalu, semua sudah berlalu ya. Kemudian selama 11 bulan ini tidak kita isi dengan nilai-nilai yang sudah terbangun ya, yang sudah kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, tentunya nanti di esensi Maqasid Syariah nanti di sesi berikutnya mungkin kita nanti bisa lebih lugas lagi untuk membahas bagaimana esensi Maqasid Syariah ini yang benar-benar dapat kita gapai atau kita tuju. Nah, Prof, ada satu lagi nih Prof, kalau kita lihat di fenomena nih sekarang ini kan, ini kan kalau Ramadan ini kan tidak hanya bulan Ramadan ini menjadi yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam ini, ya. Umat lain juga menunggu-nunggu tentang Ramadan ini, berbagilah, artinya rezeki juga tidak hanya kepada kita tapi juga umat lain juga menerima gitu. Nah, kalau kita dengan apa yang sudah dicapai oleh umat Islam ini, apakah mereka itu juga merasakan, Prof? Iya, itu yang saya katakan. Saking berkahnya Ramadan ini, yang tidak beragama Islam pun merasakan suasananya. Tuh, bahkan kalau tahun lalu kan tahu tuh viral berburu takjil itu ya. Kalau ada saudara-saudara kita orang non-muslim, mereka mencoba memakai penutup kepala untuk membeli takjil di siang hari. Oh ya, saya melihatnya justru positif. Artinya apa? Ada suasana kebatinan yang hampir sama. Meskipun kalau orang mukmin ya suasana kebatinannya lah keimanan ya, jadi puasa. Tapi suasana kebatinan orang-orang yang bukan Islam bisa saja konteksnya adalah mereka merindui suasana ini, yang banyak jual makanan, yang banyak jual. Ya silakan lah, nggak ada masalah. Tapi yang saya mau katakan adalah jangan sampai keberkahan Ramadan ini hanya bisa diterjemahkan oleh orang yang bukan muslim, tapi kita orang muslim gagal menerjemahkannya sebagai sebuah keberkahan. Luar biasa, sangat menarik sekali. Nah, pemirsa, sangat luar biasa ya, begitu lugas, kemudian begitu indahnya yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita hari ini, bagaimana kita bisa berbagi tidak hanya dengan sesama, bagaimana Ramadan ini tidak hanya dapat dirasakan oleh umat Islam, tapi saudara-saudara kita di luar Islam juga dapat merasakannya. Luar biasa. Kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di indahnya Ramadan bersama narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution. Nah, kita kembali ke narasumber. Prof, luar biasa kalau dari yang sudah kita bahas di sore yang berbahagia ini, indahnya Ramadan ini tidak hanya dinikmati oleh umat Islam. Ya, saudara-saudara kita juga bisa menikmatinya, baik dari kegiatan, kemudian dari tentunya harapan ya, hasil dari yang sudah kita alami, kita nikmati, usaha selama bulan suci Ramadan ini tentunya nanti bisa juga tidak hanya diri kita, kemudian juga keluarga dan juga umat-umat yang lain. Nah, di sesi terakhir ini Prof, dengan tema esensi Maqasid Syariah puasa Ramadan ini, kesimpulan apa yang bisa dapat kita petik, Prof? Ya. Iya, baik. Tema ini kan terinspirasi ya, kalau bicara Maqasid Syariahnya versi Imam Syatibi misalnya. Beliau menyebut ada 5 hal yang perlu dijaga dalam setiap segmen kehidupan manusia. Yang pertama namanya hifzuddin ya, memelihara agama. Jadi kalau dalam konteks puasa Ramadan ya, dengan kita berpuasa, menjalani Ramadan ini dengan amal yang baik, berarti kita sudah memelihara agama yang sudah Allah berikan ke kita. Tidak boleh keluar dari situ. Jadi makanya komitmen keberimanan ini menjadi salah satu yang diukur ketika Ramadan ini datang. Kalaupun kita tidak puasa bukan sebab karena malas, karena tidak suka, tapi karena sesuatu yang sifatnya uzur ya, musafir kah, atau sedang sakit kah, atau sesuatu yang lain. Yang kedua disebut ada namanya hibzun nafs, memelihara jiwa. Kalau konteksnya memelihara jiwa dalam maqasid ini, puasa ini justru mengajarkan kita untuk, kalau secara batini ya, membangun segmen yang kuat di dalam diri kita, agar kita tidak terjebak dengan dosa-dosa. Jadi jiwa ini kita jaga, karena jiwa kita ini berpotensi melakukan dosa.
Jadi kalau orang berpotensi melakukan dosa nggak jadi berbuat dosa, itu berarti prestasi. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan hifzun nasab, memelihara keturunan. Dalam konteks agama, keturunan kita ini menjadi tanggung jawab kita untuk membelajarkan mereka. Ada Ramadan, puasa di bulan Ramadan yang harus diamalkan, diwajibkan, dikerjakan nanti secara turun-temurun. Ada hifzul akal, memelihara akal dalam konteks melihat apa sebenarnya kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan secara rasional yang bisa memudahkan urusan orang. Dan terakhir itu ada hifzul mal, memelihara harta. Dalam konteks apa? Tidak boleh wala tusrifu ya. Jadi jangan boros-boros, jangan juga pelit-pelit. Kita lihat saja Ramadan ini tidak pernah memaksa kita untuk push di satu urusan materi tapi gagal di urusan amalia. Ya duanya seimbang saja. Ya nanti begitu Syawal tiba hari raya, jangan gara-gara untuk menyiapkan hal-hal yang tertier kita berhutang kita ini. Jadi hifzul mal. Jadi orang mukmin maqasid syariah yang mereka wujudkan dalam konsep kehidupan mereka adalah mereka pandai mengukur diri mana yang bisa, mana yang tidak, dan bisa menyeimbangkannya. Artinya tidak memaksakan diri. Tidak boleh memaksakan diri. Ya, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Oh iya. Yang luar biasa. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, luar biasa hari ini ataupun sore ini kita sudah membahas satu tema ataupun topik yang menarik, yaitu esensi maqasid syariah puasa Ramadan ya, bersama narasumber kita Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution. Tentunya kita masih merasa haus, masih merasa kurang ya tentang apa yang sudah kita dengarkan. Namun paling tidak kita sudah bisa sebagai bekal. Kemudian masih ada Ramadan, hari-hari Ramadan berikutnya, ini jangan kita lewatkan. Bagaimana kita bisa 5 kesimpulan tadi, 5 hal tadi yang dapat kita rangkum, insya Allah ya tujuan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun, insya Allah bisa kita gapai, kemudian bisa kita pertahankan selama 11 bulan berikutnya. Terima kasih Prof sudah hadir bersama kita di studio hari ini. Semoga Prof tetap sehat. Amin, Kemudian ya Allah, insya Allah sama-sama. ya Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sumatera Utara insya Allah lebih bisa berprestasi lagi di masa mendatang dan tetap mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Amin, Dan terima kasih juga kepada pemirsa tetap bersama kami di indahnya Ramadan hari ini. Kami ucapkan selamat menantikan ya berbuka puasa bersama keluarga. Semoga puasa kita ya menjadi puasa yang berkualitas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Sahrial Pairun bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita berjumpa kembali di acara indahnya Ramadan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.